Halo guys, ketemu dengan saya Lidiawati yang akan menjelaskan materi pada mata kuliah kalkulus diferensial. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan. Di situ ada 0.1 yaitu bilangan real, estimasi, dan logika. Dari dasar kalkulus adalah sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Tapi apakah bilangan real itu ada pada sifat-sifatnya? Untuk menjawabnya, kita mulai dengan beberapa sistem bilangan yang lebih sederhana. Bilangan bulat dan rasional. Bilangan paling sederhana di antara semuanya adalah bilangan asli atau natural number, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu, dengan bilangan asli, kita dapat menghitung buku kita, teman kita, dan uang kita. Jika kita menyertakan negatif dari bilangan asli dan 0, kita memperoleh bilangan bulat, yaitu integer. Dengan bilangan titik-titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk mengukur panjang, berat, dan voltase, bilangan bulat saja tidaklah cukup. Jarak antar bilangan bulat terlampau renggang sehingga ketelitiannya precision kurang. Oleh karenanya kita perlu meninjau hasil bagi atau rasio atau koefisien bilangan bulat. Pada gambar 1 yaitu bilangan seperti 3/4, min 7/8, 21/5, 19/2, 16/2, dan 17 min 17/1. Nah, di situ ada gambar 1 dan gambar 2. Lalu bisa diperhatikan bahwa kita menyatakan 16/2 dan min 17/1, walaupun biasanya kita menuliskan keduanya sebagai 8 dan min 17. Karena kita dilakukan operasi pembagian, hasilnya akan sama saja. Kita tidak menyertakan 5/0 atau min 9/0 karena mustahil memahami arti dari simbol-simbol ini dapat dilihat pada soal 30. Ingat selalu bahwa pembagian oleh 0 tidak pernah diperbolehkan. Bilangan yang dapat ditulis dengan bentuk m/n dengan m dan n bilangan bulat serta n tidak sama dengan 0 itu disebut dengan bilangan rasional. Lalu apakah bilangan rasional dapat digunakan untuk mengukur semua jenis panjang? Tidak. Fakta mengejutkan ini ditemukan oleh orang Yunani kuno pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka memperlihatkan bahwa meskipun akar 2 merupakan sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-siku 1, itu dapat dilihat pada gambar 2. Akar 2 tidak dapat dituliskan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat, dan di situ dapat dilihat pada soal 77. Jadi, akar 2 adalah bilangan irasional atau bukan rasional. Demikian juga akar 3, akar 5, akar 7/3 atau pi, dan banyak bilangan lainnya. Dan bilangan real, tinjaulah semua bilangan rasional dan irasional yang dapat mengukur panjang beserta negatif dari bilangan-bilangan tersebut adalah dan 0. Bilangan-bilangan ini disebut sebagai bilangan real. Bilangan real dapat dipandang sebagai label atau penanda untuk titik-titik di sepanjang sebuah garis mendatar. Di sana bilangan-bilangan ini mengukur jarak ke kanan atau ke kiri atau jarak berarah dari suatu titik tepat yang disebut titik asal atau origin, dan diberi label 0 pada gambar 3. Walaupun mustahil menampilkan semua label tersebut, tiap titik memang mempunyai sebuah label bilangan real yang unik. Bilangan ini disebut koordinat dari titik tersebut, dan garis koordinat yang dihasilkan disebut sebagai garis real. Pada gambar 4 memperlihatkan hubungan antara himpunan-himpunan bilangan yang telah dibahas sampai sejauh ini. Sistem bilangan real
masih dapat diperluas lagi atau menjadi sistem bilangan kompleks. Sistem bilangan ini berbentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I sama dengan akar min 1. Bilangan kompleks akan jarang digunakan dalam buku ini. Bahkan, jika ada kata bilangan tanpa adjektif sesudahnya, itu berarti bilangan yang dimaksud adalah bilangan real. Bilangan real sangat penting dalam ilmu kalkulus. Nah, di situ sudah tertera ada gambar 4 dan gambar 5 ya teman-teman. Selanjutnya ada desimal berulang dan tak berulang. Setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai desimal. Karena sesuai definisi bilangan rasional, selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Jika kita membagi pembilang dengan penyebut, kita memperoleh desimal pada gambar 5 sebagai contoh. 1/2 sama dengan 0,5, 3/8 sama dengan 0,375, dan 3/7 sama dengan 0,428, 571, 428, 571, dan 428, 571, dan seterusnya. Bilangan irasional juga dapat dinyatakan sebagai desimal. Sebagai contoh, akar 2 sama dengan 1,414, 21, 35, 623, dan seterusnya. Dan pi sama dengan 3,141, 59, 26, 535, dan seterusnya. Bentuk desimal dari bilangan rasional tidak memiliki akhir, seperti dalam 3/8 sama dengan 0,375, atau bisa juga berulang membentuk siklus teratur yang berlangsung terus-menerus, seperti dalam 13/11 sama dengan 1,1818 dan 18. Percobaan kecil dengan algoritma pembagian panjang akan memperlihatkan alasannya. Desimal berakhir dapat dipandang sebagai desimal berulang dengan perulangan 0. Sebagai contoh, 3/8 sama dengan 0,375 sama dengan 0,3750000 dan seterusnya. Jadi, setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai simbol desimal berulang. Dengan kata lain, jika X adalah bilangan rasional, maka X dapat dituliskan sebagai sebuah desimal berulang. Fakta luar biasanya adalah bahwa kebalikannya juga benar. Jika X dapat dituliskan sebagai desimal berulang, maka X adalah bilangan rasional. Ini jelas terlihat dalam kasus desimal berakhir, misalnya 3,137 sama dengan 3137 atau per 1000, dan mudah diperlihatkan untuk kasus desimal yang berulang terus-menerus.